Kembali komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk melakukan kegiatan penyelamatan sumber mata air. Kali ini penyelamatan sumber mata air dilakukan di dua ubalan, Dusun Bolu, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso. Penyelamatan sumber mata air bertajuk Sedekah Bumi ditandai dengan penanaman ratusan bibit pohon hutan lindung di sekitar ubalan. Menariknya, penanaman bibit pohon ini diikuti oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, ADM Perhutani Nganjuk, Kepala Dinas Parberabut Nganjuk, dan Ramil Rejoso, Polsek Rejoso, pengusaha, BRI Cabang Nganjuk, petugas perhutani, pelajar, pramuka, dan elemen masyarakat lain. Para pecinta lingkungan tersebut bersama-sama membawa bibit mengendarai sepeda motor menuju ubalan yang berlokasi di tengah hutan jati. Sebelum kegiatan penanaman bibit, didahului dengan syukuran dan pelepasan puluhan ekor burung kutilang di lokasi ubalan. Menurut keterangan pembina komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk, Firman Syah Subhan, kegiatan penanaman bibit pohon sengaja dilakukan di sekitar ubalan karena di Nganjuk kondisi sumber mata air banyak yang mengalami kritis, sehingga ketersediaan air berangsur surut. Bahkan banyak yang mengalami kering total. Tak heran bila musim kemarau terjadi kengeringan dan udara berubah panas. Menurut pria yang juga menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ini, kegiatan penyelamatan sumber mata air terus dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama di lokasi-lokasi lahan sebagai penyangga ketersediaan air. Pak Hajari sebagai pembina Kota Sejuk, Pak, bisa diceritakan tentang kegiatan penyelamatan sumber mata air ini, Pak? Jadi begini, pada hari ini, tepat hari Sabtu, tanggal 28, kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon sekaligus pelepasan burung ke alam bebas, yang mana kegiatan ini diprakarsai oleh teman-teman dari Kota Sejuk, komunitas pecinta sejarah Nganjuk. Dan salah satu agendanya adalah termasuk penghijauan dan penanaman kembali pohon-pohon yang ada di sekitar sumber mata air. Yang mana kegiatan ini kita lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman, kemudian didukung oleh administrator perhutani dari teman-teman BRI, dari teman-teman komunitas lain yang ada di Nganjuk ini. Tadi tanaman yang ditanam apa saja, Pak, jenisnya? Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang mudah diserap oleh air, kemudian dia sebagai penyangga pepohonan yang ada di wilayah ini, termasuk tanaman utamanya adalah jati. Nah, ini tanaman pohon pendukung ini adalah untuk yang fungsinya untuk penyerapan air yang lebih maksimal, sehingga sumber mata air yang ada di sini bisa terjaga dengan baik. Kondisi sumber mata air di Nganjuk itu seperti apa, Pak, kondisinya? Nah, sekarang kita ketahui bersama di Nganjuk ini ada mata air yang di daerah Buluyu, namanya itu Obalan. Nah, itu kan sumbernya cukup besar. Tapi ternyata setelah kita dapat informasi dari teman-teman Kota Sejuk, ada beberapa mata air yang baru sekarang ini saya juga tahu yang ada di wilayah desa ini Sambikerep, dan itu untuk mensuplai air nanti ke wilayah Bendungan Semanto. Nah, hal ini perlu kita pelihara. Termasuk ada beberapa mata air yang ada di sekitar sini juga yang belum sempat kita kunjungi, ternyata juga mempunyai fungsi yang sama untuk mengeluarkan mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Nganjuk ini. Kenapa memilih lokasi di sumber mata air ini, Pak? Lokasi ini kita sudah melakukan beberapa survei dari teman-teman dan didukung oleh perhutani. Ternyata di wilayah ini ada dua mata air yang kebetulan
berada di wilayah utaranya Nganjuk yang bertepatan atau berdekatan dengan Kabupaten Bojonegoro. Agenda selanjutnya Pak, apakah berhenti di sini atau mungkin ada tindak lanjut? Nah, nanti untuk selanjutnya harapan saya, harapan teman-teman, harapan-harapan dari leading sektor yang terkait dengan permasalahan ini, kegiatan ini bisa berlanjut, bukan hanya sampai di sini saja. Nanti sudah kita bicarakan tadi dengan teman-teman, mungkin selanjutnya akan berada atau menuju ke wilayah utaranya Nganjuk, yaitu tepatnya di Kecamatan Gluyu, yang nantinya kita akan memfungsikan bagaimana seperti apa yang kita lakukan di sini, begitu juga akan kita lakukan di daerah Gluyu sana. Ada himbauan Pak kepada warga Nganjuk Pak agar mencintai lingkungan Pak? Nah, untuk ini saya mengharap kepada warga masyarakat, terutama yang berada di daerah kawasan hutan, kawasan pendukung daripada kegiatan perhutani, agar senantiasa kita memelihara alam di sekitarnya, termasuk melakukan penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan air yang ada di bumi, kemudian menyelamatkan ketersediaan air yang ada di bumi, terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk itu kita berharap kepada masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penghijauan, melakukan penanaman. Nanti kalau misalnya bibitnya masih kurang atau bibit belum ditemukan, nanti bisa berhubungan dengan Pak Perhutani, nanti mungkin bisa membantu bibit-bibit yang akan kita tanam untuk menjaga kelestarian ini. Bapak tadi menanam pohon Bapak? Nah, kebetulan saya tadi menanam pohon beringin, dan mudah-mudahan nanti fungsinya ke depan beberapa tahun yang akan datang akan menjaga mata air yang ada di sini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hal yang sama disampaikan salah seorang pengusaha Nganjuk, Pak Nito. Menghijaukan hutan kembali merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap orang jangan hanya menebang saja, tapi juga ada kepedulian untuk menanam pohon kembali, terutama di lokasi-lokasi sumber mata air dengan tanaman hutan lindung. Untuk itu perlu dilakukan reboisasi pada sumber mata air yang lain, yang banyak ditemukan di wilayah Nganjuk, baik bagian utara maupun selatan, yang kondisinya semakin memprihatinkan. Karena krisis sumber mata air menurut Pak Nito sebagai pemicu utama kelangkaan air di Nganjuk. Menurut Direktur Eksindo ini, kondisi hutan di Nganjuk sudah mengalami kritis karena banyak ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu membutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat yang gemar menanam, mengawasi dan merawat hutan. Kita sebagai warga Nganjuk harusnya memang bersatu padu untuk mendukung kegiatan menyemarakkan, menghidupkan kembali penghijauan di alam yang selama ini juga sudah mulai sumber-sumber sudah mulai berkurang debit airnya. Siapa lagi kalau bukan kita. Alhamdulillah semua pejabat-pejabat mendukung. Nah kita jenengan-jenengan sebagai warga Nganjuk ini harus jadi barisan terdepan untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan kelestarian hutan, menghidupkan kembali penghijauan-penghijauan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, alam yang sehat itu kunci utama untuk kesehatan kita. Ini sebenarnya lebih pada kesadaran warga. Jadi kalau kita itu jangan hanya mengambil tapi juga harus menanam. Nah ini yang menjadikan alam rusak itu kan kita selalu mengambil tapi lupa menanamnya. Nah ini jangan, menanam itu bukan kewajiban orang perhutani, bukan kewajiban Pak ADM, tapi kewajiban kita semua. Dengan kesadaran penuh, didukung oleh semua elemen masyarakat, nah kita bersatu padu secara berkala, menanam, mengawasi, memelihara, mengikuti, supaya nanti untuk next generasi anak cucu kita ke depan itu bisa menjadi lebih baik daripada sekarang. Kalau daerah saya amati ya daerah sini Bojonegoro, Nganjuk Utara. Karena saya orang Luyu ya, yang saya amati wilayah Luyu itu sangat perlu. Wilayah Luyu menuju Gondang, Rejoso, Bojonegoro ini terlalu banyak hutan atau kayu yang sudah dieksplorasi tapi tidak diimbangi, kurang, masih kapasitasnya kurang diimbangi dengan reboisasi atau penanaman kembali. Nah ini kewajiban kita semua. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sadar, bersatu dalam komunitas Kota Nganjuk ini. Mudah-mudahan ini sangat manfaat buat
masyarakat Nganjuk kedepannya mudah-mudahan semakin besar berkiprah untuk menyelamatkan dan melestarikan hutan di Nganjuk. Mungkin tanaman untuk HL kalau saya bilang, artinya untuk mendukung sumber-sumber mata air yang selama ini debitnya sudah mulai berkurang. Nah ini terutama di dekat-dekat mata air, nah ini yang di kawasan hutan lindung, nah ini ya biasanya kayu jati, kayu mahoni, pule dan lain-lain yang bisa menyimpan debit air. Nah ini sangat bermanfaat saat kemarau, makanya sumber yang normal, sumber yang bagus itu dia kecil saat musim penghujan tapi besar saat musim kemarau. Ini ciri-ciri sumber mata air yang normal. Salah satu anggota Kota Sejuk, kegiatan sedekah bumi dengan menanam pohon ini rencananya dilaksanakan secara kontinu. Tidak hanya di sekitar sumber mata air, namun dilakukan di sejumlah tempat, seperti tanah-tanah marginal, sekitar bantaran sungai, sekitar situs bersejarah, dan sekitar objek wisata. Menurut Heri Susanto, sumber mata air di tengah hutan desa Sambikerep tersebut sebenarnya memiliki potensi sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Rejoso. Asalkan masyarakat di sekitar sumber mata air memiliki kepedulian turut menjaga dan menyelamatkan, seperti menanam pohon kembali yang dapat menyerap sumber air. Alhamdulillah kegiatan hari ini menyambung program kita mengenai RSMA yang dulu kita programkan. Alhamdulillah ini kita mendapatkan dukungan dari teman-teman yang peduli terhadap lingkungan, yang dalam arti kita sedekah bumi itu adalah penyeimbang antara alam dan bumi, jadi sedekah bumi gitu. Dan ini kita utamakan di sumber mata air, kita nanti akan berlanjut ke sumber mata air yang ke timur, selatan, sehingga kita nanti ketemu di Putri Ayu. Kita setelah muter beberapa sumber mata air, kita ketemu di Gua Putri Ayu. Dan alhamdulillah kita banyak bantuan bibit-bibit dari teman-teman yang peduli. Ada yang dari teman-teman Jakarta, teman Jogja, yang ada juga dari teman-teman komunitas Pak Lurah, Pak Sentot itu ada, Pak Budi ada, dan tidak kalah dengan BPDAS Brantas, kita juga dapat support bantuan bibit yang banyak. Dan monggo lah kita untuk nyawiji, bukan hanya satu kata-kata, tapi nyawiji kepada alam, monggo kita galakkan. Dan ini sebetulnya kita ini hanya pemantik aja. Mudah-mudahan nanti masyarakat sama-sama peduli terhadap sumber mata air, utamanya di Nganjuk aja dulu. Ini Kota Sejuk, kita apresiasi, mudah-mudahan ke depan banyak yang mau peduli, antara lain mungkin yang sedang berulang tahun, kita nyumbang bibit, yang ada mau nikah, mau bangun nikah, istilahnya wong Jawa itu podo sedekah, tapi sedekahnya itu di alam gitu. Jadi bukan kita sedekah juga, mungkin kalau tunggu dulu kita pakai jenang abang, kita pakai di alam ini kita pakai bibit. Nah, sedekah bumi itu kalau kita ke belakang sedikit, ini adalah ulangannya nenek moyang dulu. Ini sedekah bumi ini adalah suatu doa nyata lah, perwujudan daripada permohonan nyata tapi diwujudkan dengan bibit. Jadi kita bukan hanya berdoa saja, tapi kita juga mewujudkan satu tanaman, jadi satu doa yang nyata. Gini, kita memilih di sumber mata air karena kebetulan kurang banyak yang peduli terhadap sumber mata air. Karena apa? Sumber mata air itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk kita, misalnya di gunung sini kita bisa sampai ke kota, sehingga air itu tetap bermanfaat. Kebetulan kita di hutan. Nah, hutan itu adalah utamakan tanaman yang nyaman. Nah, tanaman yang nyaman itu, di dalam tanaman yang nyaman itu kan ada tanaman, ada makhluk hidup seperti kita, ada makhluk hidup seperti burung. Burung itu juga pandai untuk menanam bibit. Misalkan dia memakan buahnya, bijinya akan disebarkan kemana-mana. Itu makanya kita juga menyimbangkan antara tanaman juga dengan alam. Itu kita Ada contoh. berapa bibit Pak yang Kurang lebih di sini ada sekitar 300 bibit lebih lah.
kurang lebih 300 sampai 400 bibit tanaman, istilahnya KPS untuk tanaman sela atau tanaman tengah-tengah itu untuk KPPS itu tanaman untuk pendukung sumber mata air. Ada pule, ada sukun, utamanya ada terang besi, ada beringin, dan banyak tanamannya. Ada pule, ada apa itu namanya suren, ada di sini. Tadi ada dukungan dari pejabat dan masyarakat, Pak. Bisa disebutkan, Pak, siapa saja, Pak? Kita sangat bangga, pejabat dan masyarakat di sini ada sangat peduli. Dari penjabat Pak Kajari sangat peduli. Walaupun Pak Ketua DPR belum sempat datang, tapi titip pesan kepada Pak Kajari tadi dia juga sangat peduli, dan dalam kegiatan yang lain beliau akan datang. Ada juga Pak ADM, kebetulan beliau yang memangku jabatan di sini, dia sangat welcome untuk kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Program terpendek kira-kira yang akan dilakukan penghijauan di daerah mana? Karena kita tuh arahnya melingkar searah Jarum Jam, kita mungkin akan ke Ngluyu. Habis ke Ngluyu kita ke Losari kita ke Jatikalen. Habis itu kita ngelerek ke selatan, mungkin ke Pace, yang dulu itu banyak kekeringan sehingga kita banyak ngedrop air ke sana, sehingga tahun berikutnya kita mulai ini sehingga sumber-sumber mata air itu bisa mulai hidup kembali karena kita peduli. Tanpa kita tidak peduli, tidak mungkin dia akan peduli pada kita. Cuma itu keseimbangan alam aja. Dan itu mungkin yang lebih penting lagi, kalau di Nganjuk ini mungkin teman-teman banyak yang tahu, banyak tulisan nyawiji. Kita himbau lah, monggo. Jangan hanya tulisan nyawiji aja. Monggo kita bareng-bareng nyawiji dengan alam, supaya kita juga dipedulikan dengan alam. Supaya kita itu kita peduli dengan alam, alam juga akan peduli dengan kita. Bibit-bibit pohon yang ditanam di Ubalan Bolu Desa Sambikerep tersebut hasil bantuan dari berbagai pihak, di antaranya dari Des Berantas, pengusaha, warga masyarakat, pembibitan Kota Sejuk sendiri, dan lain-lain. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.